narasi, resume, buku How to Win Friends and Influence People. Hai teman-teman, kembali lagi di Audiobook Nova, channel yang selalu siap membantu kalian dengan rangkuman buku-buku inspiratif yang bisa mengubah hidup. Kali ini kita bakal bahas buku klasik yang pasti sudah nggak asing lagi, How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie. Jadi kalau kalian penasaran bagaimana caranya menjalin hubungan yang lebih baik dan mempengaruhi orang-orang di sekitar, buku ini adalah jawaban dari semua pertanyaan itu. Dalam buku ini, Dale Carnegie berbagi teknik dan prinsip yang dapat membantu kalian untuk lebih disukai orang lain, membangun hubungan yang positif, dan mempengaruhi orang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tanpa merasa manipulatif. Sebelum mulai, aku mau bilang bahwa prinsip-prinsip dalam buku ini bukan hanya untuk dunia bisnis loh, tapi juga berguna banget untuk kehidupan sehari-hari, terutama dalam hubungan pribadi dan sosial. So, mari kita simak apa saja yang bisa kita pelajari dari buku ini. Bagian 1, teknik dasar dalam berhubungan dengan orang lain. Di bagian pertama buku ini, Carnegie menjelaskan tentang pentingnya menghindari kritik, keluhan, dan menghakimi orang lain. Mungkin kita merasa benar dan ingin mengoreksi orang lain, tapi bukankah lebih efektif kalau kita mencoba memahami mereka terlebih dahulu? Carnegie mengatakan bahwa kalau kita mengkritik seseorang, yang kita dapatkan bukanlah perubahan positif, melainkan perlawanan. Jadi kenapa tidak memilih untuk mendekati mereka dengan pengertian dan empati? Seperti prinsip pertama dalam buku ini yang berbunyi, jangan mengkritik, mengeluh, atau menghakimi orang lain. Dengan pendekatan yang lebih lembut dan positif, orang akan lebih terbuka dan mudah untuk diajak berkomunikasi. Sebaliknya, jika kita mengkritik atau mengeluh terus-menerus, orang akan merasa terancam dan cenderung menutup diri. Bagian 2, cara membuat orang menyukai Anda. Selanjutnya, Carnegie mengungkapkan cara untuk membuat orang menyukai kita. Salah satu prinsip penting yang dia ajarkan adalah menjadi pendengar yang baik. Kalau kita ingin membuat orang merasa nyaman dan dihargai, kita harus mendengarkan mereka dengan sepenuh hati. Carnegie menyarankan agar kita berbicara tentang minat orang lain. Saat kita bicara tentang apa yang mereka sukai, orang akan merasa lebih dihargai dan lebih terbuka. Hal ini membuat hubungan semakin dekat dan lebih mudah terjalin. Selain itu, memberikan pujian tulus adalah cara yang sangat ampuh untuk membuat orang merasa dihargai. Tapi ingat, pujiannya harus tulus dan spesifik. Puji orang atas hal-hal yang benar-benar mereka lakukan, bukan sekadar kata-kata kosong. Bagian 3, mempengaruhi orang untuk melakukan apa yang kita inginkan. Pada bagian ini, Carnegie membahas tentang pengaruh dan bagaimana cara kita mempengaruhi orang lain tanpa memaksakan kehendak kita. Prinsip utamanya adalah dengan menciptakan rasa penting pada orang lain. Misalnya, kita harus memberikan pengakuan kepada orang atas kontribusi mereka, bahkan hal-hal kecil sekalipun. Salah satu teknik yang sangat efektif adalah dengan membiarkan orang lain merasa bahwa ide yang kita ajukan adalah ide mereka. Ketika orang merasa mereka memiliki kontrol atas keputusan, mereka lebih cenderung untuk mendukung ide tersebut. Carnegie juga menekankan tentang pentingnya menghindari perdebatan yang tidak perlu. Kalau kita berdebat, yang ada hanya perasaan menang atau kalah. Tapi kalau kita menyampaikan pendapat dengan cara yang halus dan menghargai pendapat orang lain, maka kita bisa memenangkan persetujuan mereka tanpa harus membuat mereka merasa kalah. Bagian 4, bagaimana menjadi pemimpin yang lebih baik. Di bagian akhir buku ini, Carnegie membahas prinsip-prinsip kepemimpinan yang efektif. Bagaimana caranya menjadi pemimpin yang disukai dan dihormati? Salah satu tekniknya adalah dengan memberikan pujian dan apresiasi yang tulus kepada orang lain. Jika orang merasa dihargai, mereka akan lebih termotivasi untuk melakukan pekerjaan mereka dengan lebih baik. Carnegie juga menekankan pentingnya untuk memberikan tantangan dan meminta pendapat orang lain.
Ini time to buy orang yang merasa lebih terlibat dalam proses dan membuat mereka lebih berkomitmen terhadap keputusan yang diambil. Prinsip-prinsip utama dalam buku ini. Sebelum kita tutup, aku ingin mengingatkan kembali beberapa prinsip utama yang bisa langsung kalian terapkan dalam hidup sehari-hari, terutama untuk membangun hubungan yang lebih baik dan mempengaruhi orang di sekitar. Jangan mengkritik, mengeluh, atau menghakimi orang lain. Hendaklah pendengar yang baik dan biarkan orang lain berbicara tentang diri mereka. Berikan pujian yang tulus dan spesifik. Berbicara tentang minat orang lain bukan hanya tentang diri kita. Biarkan orang lain merasa bahwa ide mereka adalah ide mereka. Hindari perdebatan dan berusahalah untuk memahami pendapat orang lain. Jadilah pemimpin yang memberi tantangan dan meminta pendapat orang lain. Nah teman-teman, itu dia rangkuman singkat tentang buku How to Win Friends and Influence People. Semoga prinsip-prinsip dalam buku ini bisa membantu kalian dalam membangun hubungan yang lebih baik, baik itu dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Sekali lagi, aku sangat menyarankan kalian untuk membaca buku ini secara langsung. Banyak hal berharga yang bisa kalian ambil dari buku ini yang mungkin tidak bisa sepenuhnya aku rangkum di video ini. Tapi yang pasti, buku ini adalah panduan praktis untuk menjadi lebih baik dalam berinteraksi dengan orang lain dan membuat hubungan lebih positif. Terima kasih sudah mendengarkan audiobook